Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagi-Mu Tuhan. Salam bagi kita semua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sehat, dipimpin oleh Roh Tuhan. Sangat bahagia ketika kita boleh saling menyapa dalam firman Tuhan. Yang kali ini kita memperoleh firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup ini seperti piano berwarna putih dan hitam. Namun ketika kuasa Tuhan yang memainkannya, semuanya menjadi indah. Sulit sekali menebak benda yang berwarna-warni dan bolak-balik. Jika dalam bahasa kita sering disebut meradua rupa songomotung. Dalam kasus Kamus Indonesia sering disebut dengan perasa hitam putih, di mana digunakan sebagian orang untuk mengungkapkan suatu kejahatan yang sudah tertentu akan dampak dan efeknya. Kita tidak bisa memilih antara hitam dan putih, tetapi yang pastinya memilih hitam atau putih, karena keduanya selalu bercampur. Sebab Tuhan juga memberikan pilihan bagi kita ketika kita mencari sebuah keselamatan itu. Tetapi di dalam Roh, firman Tuhan menyatakan, jikalau hidup kita oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itu sebuah ketegasan, sebuah ungkapan klasik yang sering kita dengarkan. Hidup tidak sesederhana hitam dan putih, di mana akrab sekali antara hitam dan putih ini dihubung-hubungkan dengan kejahatan seperti kerah putih, white collar crime, seperti kejahatan pencucian uang, kejahatan profesi, kejahatan komputer dan internet, kejahatan bantuan likuiditas bank, dan juga kejahatan penjualan pasar dan lain sebagainya.
Sehingga pemberdayaan kata putih digunakan juga dalam kejahatan yang ilegal, seperti kupon-kupon putih, seperti judi togel, buntut, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan penyebutan benda bubuk putih yang berarti jahat untuk fungsi saraf dan kesadaran. Tentu saja mungkin banyak lagi kata istilah putih untuk kejahatan, tetapi kebanyakan antara putih ini dipergunakan untuk soal kemurnian. Pendayagunaan kata hitam dalam kejahatan itu seringkali diarahkan kepada daftar hitam. Daftar hitam yang diartikan berisi nama-nama orang yang sedang diwanted, diawasi untuk kepentingan penegakan hukum. Dan juga dengan kata kuda hitam, istilah ini biasanya dipakai dengan dunia catur yang dapat diartikan individu atau kelompok yang selalu diperhitungkan dan diperhatikan karena sepak terjangnya, di mana keberadaan kuda hitam akan ditempatkan di peringkat teratas dengan skala tinggi bagi pesaing utamanya. Maka seringkali kita ungkapkan hati-hati dengan langkah kuda hitam, karena penuh misteri dan sulit ditebak. Begitu juga dengan kata istilah kambing hitam yang dilekatkan untuk orang yang dijadikan tumpuan kesalahan, padahal sebenarnya dia tidak salah. Begitu juga dengan kata dunia hitam atau lingkungan hitam yang kehidupannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kehidupan tentang orang yang melakukan kejahatan atau bahkan pelacuran. Bahkan keahlian yang memiliki seseorang tentang kebatinan atau yang berhubungan dengan pekerjaan setan atau pekerjaan yang mencelakakan orang, membuat dia gila, mencuri dengan bantuan makhluk halus, itu disebut dengan dunia hitam. Itu dalam perilaku yang kurang baik. Jadi kata putih hitam didayakan dengan kejahatan barangkali satu tujuan yang menakutkan, yang bukan hanya basa-basi, supaya kita lebih melahirkan pemikiran yang mengambil keputusan untuk hati-hati dan tidak pasti, sehingga manusia sering pilih kasih dan juga dalam hal menyerahkan dirinya atau memikirkan langkah berikutnya. Maka keputusan yang dilakukan oleh seseorang itu seringkali putusannya seperti bak membelah bambu dan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ungkapan hitam putih ini, hitam ya hitam, putih ya putih, menggambarkan dari diri kemanusiaan kita yang kadangkala sering memiliki dua warna karakter. Entah karena beberapa faktor alasan, jelas ianya adalah orang yang abu-abu. Orang yang benar-benar bertobat dan sudah percaya kepada Yesus, maka kita hendaknya taat dalam pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan kepada kita baik roh maupun firman Tuhan yang berperan sangat penting dalam proses atau pola dan cara hidup kita, supaya kita bisa benar-benar keluar dari ikatan dosa dan hukum Taurat. Itulah sebabnya bagi seseorang murid Tuhan Yesus, tidak ada alasan baginya hidup tetap kalah dalam dosa dan tetap tinggal dalam kehidupan yang memalukan karena hidup dalam kecemaran. Kita mesti bisa bangkit dari kejahatan, bangkit dari kejatuhan ke dalam dosa, dan tetap berjuang untuk mematikan semua pengaruh dosa, dan hanya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan saja melalui dukungan Roh Kudus. Bahkan hawa nafsu pun dan dapat menikmati segala dunia ini tidak akan bisa melepaskan kita. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibimbing oleh Roh Kudus
dapat menikmati kebahagiaan hidup sejatinya karena kemenangan kita dalam Kristus. Inilah pengalaman sejati dari seseorang yang sudah ada di dalam Tuhan. Inilah pentingnya hidup dipimpin oleh Roh. Bukan berarti malam bandit tetapi siang sungguh alim. Ada banyak hal dalam diri kita yang dapat merusak pertumbuhan rohani kita maupun komunitas umat Tuhan di mana kita berdiam. Hal tersebut adalah sikap gila yang bisa dikatakan dengan gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. Di ayat selanjutnya ketiga hal ini yang Paulus katakan, di mana menunjukkan pada sebuah kelemahan karakter dari seseorang yang muncul karena ia tidak mampu bertumbuh di dalam Kristus. Seseorang menjadi gila hormat karena ia gagal dalam melihat dengan benar siapakah dirinya. Ia gagal dalam memandang dirinya berdasarkan kacamata Kristus. Dalam hal ini mengakibatkan ia mencari penghargaan pada hal-hal yang lain, yakni pada penghargaan dunia, penghargaan manusia. Akibatnya ia menjadi gila hormat. Jika seseorang sudah menjadi gila hormat, ia pasti akan menjadi seorang yang bisa menerima yang tidak bisa menerima kelebihan, menerima kesuksesan dan kenyataan bahwa orang lain lebih baik dari keadaannya, bahwa orang lain lebih baik dari dirinya. Itulah yang menyebabkan kita menantang bahkan mendengki orang lain. Semuanya menjadi faktor kecemburuan. Sebuah persoalan ini berawal dari kegagalan seseorang untuk memandang dirinya yang benar di dalam Kristus, sehingga dia tergoda dengan hal-hal yang lebih dari dunia ini. Menilai diri secara benar dalam Kristus adalah aspek yang sangat penting. Kita harus bisa melihat diri kita dalam Kristus secara baik. Orang-orang percaya itu adalah anak-anak Allah sekaligus juga para pelayan Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita patut memiliki hubungan yang luar biasa dekatnya dengan Tuhan. Namun sebagai pelayan Tuhan, kita harus tetap hormat dan tunduk kepada Tuhan. Kedua sisi dari relasi kita dengan Tuhan ini haruslah dilihat secara seimbang. Di mana jika seseorang hanya melihat dirinya sebagai anak Tuhan, maka orang tersebut akan bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Atau barangkali dia menjadi kolokan manja terhadap Tuhan. Namun jika seseorang hanya melihat dirinya sebagai pelayan Tuhan, kita tidak akan memiliki hubungan yang istimewa atau secara khusus dengan Tuhan kita. Pada kenyataannya, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak memiliki cara pandang yang benar dalam melihat siapa dirinya. Ada banyak orang Kristen yang minder dengan kelemahan-kelemahan alamiahnya, dan akibatnya ia mengalami banyak hambatan dalam proses pertumbuhan imannya, sehingga menimbulkan banyak masalah dalam persekutuannya. Dalam proses pertumbuhan imannya menimbulkan banyak masalah di dalam keluarganya dan juga dalam melayani. Salah satu kunci penting dalam memandang diri dengan benar adalah menanamkan dalam hati dan pikiran kita setiap hari mengenai siapa diri kita sebenarnya menurut Tuhan. Apa yang diri kita katakan dan orang lain katakan tentang diri kita, hal tersebut bisa salah. Itu sebabnya jangan gantungkan penilaian diri kita pada perasaan kita ataupun pada apa yang orang lain katakan tentang kita. Tanyakan, siapakah aku ini menurut Tuhan? Maka selayaknya lah jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, bukan yang lain. Hidup perlu jelas, jangan hitam dan putih sehingga abu-abu. Semakin hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka semakin kita memiliki kepekaan rohani. Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu kata Ibrani 5:14. Inilah yang membawa kedewasaan rohani. Artinya, kehidupan rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan apabila kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu, berikanlah keleluasaan gerak kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Amin.
Salam kasih cinta Yesus. Tuhan memberkati.